Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di sini kami dari Stikes Surabaya, mahasiswa S1 Ilmu Gizi, ingin menjelaskan tentang masalah interaksi obat dengan jus jeruk bali. Nama-nama kelompok kami yaitu ada Nur Latifah, ada Indah Yulita Pratidina, Gabriela Novita Nanga, dan Rusdatul Mursidah. Pendahuluan. Konsumsi obat dan makanan secara bersamaan menciptakan peluang untuk interaksi yang dapat mengubah, bisa meningkatkan atau mengurangi manfaat atau toksisitas obat. Masalah yang berhubungan dengan obat seperti farmakokinetik, mekanisme eliminasi, dan toksisitas memainkan peran penting ketika menilai potensi risiko interaksi dengan jus jeruk bali. Obat yang dipelajari untuk interaksi dengan jus jeruk bali. Jika suatu obat memiliki bioavailabilitas oral yang rendah kurang dari 5 hingga 60% dari metabolisme presistemik tinggi yang dimediasi oleh CYP3A4 dan dapat menghasilkan toksisitas overdosis yang serius, tampaknya tidak boleh mengonsumsi jus jeruk bali secara bersamaan. Meskipun ini mungkin tidak menyebabkan perubahan respon obat dalam banyak kasus, seringkali hal ini sulit untuk diprediksi. Berikut adalah obat-obatan yang berinteraksi dengan jus jeruk bali. Yang pertama, ada agen anti-infektif, contoh obat-obatannya ada di bawahnya ya. Kemudian, ada agen sistem saraf pusat, contoh obat-obatannya juga ada di bawahnya. Kemudian ada agen antiinflamasi, contoh obatnya juga di bawahnya. Kemudian estrogen, contohnya juga ada di bawahnya. Kemudian ada agen antilipemik, contohnya juga ada di bawahnya. Kemudian agen gastrointestinal, contohnya di bawahnya juga. Kemudian ada antagonis histamin H1, contohnya juga ada di bawahnya. Kemudian ada agen imunosupresif, contohnya juga ada di bawahnya. Lanjutannya, kemudian yang terakhir ada agen kardiovaskular. Bisa dilihat contoh obatnya ada di bawahnya juga. Selanjutnya, efek samping obat yang dikonsumsi bersamaan dengan jus jeruk bali. Yang pertama, hipotensi somatik, yaitu tekanan darah yang lebih rendah. Yang kedua, kehilangan efektivitas obat, di mana obat tersebut tidak dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, disritmia. Disritmia ini maksudnya gangguan ritme jantung, bisa lebih lambat atau lebih cepat, bahkan tidak beraturan. Yang keempat, TDP. TDP ini juga merupakan gangguan irama jantung ventrikuler. Dan yang terakhir, rhabdomyolysis, yaitu kerusakan pada otot. Interaksi antara obat dan jus jeruk bali selain dapat mengakibatkan efek samping, juga dapat menyebabkan efek yang menguntungkan. Di antaranya yaitu yang pertama, penghematan biaya obat. Contohnya pada siklosporin yang merupakan salah satu obat yang harganya sangat mahal dan harus dikonsumsi setiap hari selama bertahun-tahun. Maka, apabila konsumsi siklosporin bersamaan dengan jus jeruk bali, hal tersebut dapat meningkatkan bioavailabilitas dari siklosporin, sehingga dapat mengakibatkan pengurangan dosis obat dan juga pengurangan biaya pembelian obat tersebut. Lalu yang kedua adalah mempertahankan keefektifan obat. Contohnya pada Artemether yang merupakan obat anti malaria yang dapat menghambat perkembangan parasit. Apabila dikonsumsi bersamaan dengan jus jeruk bali, hal tersebut dapat meningkatkan bioavailabilitas oral dari Artemether, sehingga dapat memperpanjang konsentrasi obat dalam plasma yang efektif. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi obat. Contohnya pada saat konsumsi saquinavir dengan jus jeruk bali, hal tersebut dapat meningkatkan bioavailabilitas dari obat tersebut, sehingga efisiensi obat pun dapat ikut meningkat. Sekian penjelasan dari kami dengan topik masalah interaksi obat dengan jus jeruk bali. Jika ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan presentasi ini,